Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, dalam hal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Pertama-tama, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitra Anugrah Ramadan dari Prodi Akuntansi Syariah, NIM 212038622022021. Adapun pokok pembahasan materi yang akan saya bahas pada video kali ini diantaranya yang pertama sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, kemudian yang kedua sistem ekonomi campuran, yang ketiga kebutuhan, keinginan, maslahat dan utility, kemudian yang keempat konsumsi, yang kelima permintaan, dan yang keenam produksi. Langsung saja, materi pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Pun ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis diantaranya ada 6, yaitu yang pertama kebebasan memiliki harta secara perseorangan, kemudian yang kedua persaingan bebas, yang ketiga kebebasan penuh, kemudian yang keempat mementingkan diri sendiri, yang kelima harga sebagai penentu, dan yang keenam campur tangan pemerintah minimum. Pun kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis diantaranya ada 5, yaitu yang pertama hak milik, kemudian yang kedua kebebasan ekonomi, yang ketiga monopoli, keempat bunga, yang kelima eksploitasi, dan yang keenam distribusi kekayaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur penuh oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis biasa disebut juga dengan sistem ekonomi yang terpusat. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis diantaranya ada 6. Yang pertama yaitu kepemilikan harta dikuasai oleh negara. Kemudian yang kedua, setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, disiplin politik yang tegas dan keras. Kemudian yang keempat, tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian yang kelima, proyek pembangunan dilaksanakan negara. Dan yang terakhir, posisi tawar-menawar individu terbatas. Adapun kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi sosial. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari sistem ekonomi sosial terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pemerintah mengendalikan semua kegiatan ekonomi agar mudah melakukan kontrol atau pengawasan. Kemudian yang kedua, anggota masyarakat tidak memiliki kesenjangan ekonomi yang mencolok. Kemudian yang ketiga, pembentukan harga pasar atas barang dan jasa mudah diatur oleh pemerintah. Adapun kelemahan dari sistem ekonomi sosial, yang pertama dapat melemahkan dan mematahkan inisiatif serta kreativitas individu. Kemudian yang kedua, menjadi praktik monopoli yang membuat masyarakat rugi. Kemudian yang terakhir, tidak adanya kebebasan masyarakat dalam memiliki sumber daya yang ada. Kemudian materi yang kedua yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan sistem kapitalis dan sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran diantaranya ada 6, yaitu yang pertama kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Kemudian yang kedua, transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan pemerintah. Kemudian yang ketiga, ada persaingan, serta masih ada kontrol dari pemerintah. Kemudian yang keempat, gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Kemudian yang kelima,
barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, pemerintah dapat melakukan intervensi dan dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Adapun kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Adapun kelebihannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebebasan berusaha. Yang kedua, hak individu besarkan sumber produksi walaupun ada batas. Kemudian yang ketiga, lebih mementingkan umum daripada pribadi. Adapun kelemahannya ada 2. Yang pertama, beban pemerintah berat daripada beban swasta. Kemudian yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan. Materi yang ketiga yaitu kebutuhan, keinginan, maslahah, dan utility. Adapun konsep kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan serta kenyamanan. Sudah menjadi kodratnya bahwa kebutuhan setiap manusia itu beragam dan tidak ada batasnya, baik jumlah maupun macamnya. Adapun kebutuhan dasar yang harus terpenuhi seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian konsep keinginan. Keinginan adalah segala kebutuhan berlebihan terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Pada dasarnya, keinginan tidak bersifat mengikat dan kita tidak punya keharusan untuk segera memenuhinya. Keinginan dalam Islam ialah segala sesuatu yang berasal dari hasrat ataupun harapan seseorang dalam memiliki untuk memperoleh kepuasannya. Selanjutnya yaitu konsep maslahah. Maslahah atau kesejahteraan adalah konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama menyelesaikan masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep utility. Utility adalah istilah ekonomi yang berarti total kepuasan yang dapat dari kegiatan konsumsi atau penggunaan barang atau jasa. Utilitas berasal dari kata yang dalam bahasa Inggris yaitu utility yang berarti manfaat. Adapun materi yang keempat yaitu konsumsi. Konsumsi dalam ekonomi Islam merupakan sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya. Adapun prinsip konsumsi yaitu yang pertama prinsip keadilan, yang kedua prinsip kebersihan, yang ketiga prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, dan yang kelima prinsip moralitas. Selanjutnya materi yang kelima yaitu permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Kemudian materi yang keenam yaitu produksi. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itulah tadi video presentasi dari saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.